warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabati yang saya hormati, barangkali Anda adalah orang yang pertama kali melihat saya, karena saya sering tidak bergabung dengan sampean semuanya. Saya dunianya ada di Garden City, tapi seringkali juga saya hadir ke KSW maupun di NU dalam berbagai acaranya, karena terikat dengan struktur sering datang ke mana seperti PCI NOC. Sahabat-sahabat yang hormati, pikiran saya masih lari ke itu lupa ini tentang itu yang menemani saya. Sahabat-sahabati, saya pakai sahabat-sahabati ya, biar tidak pakai sampean gitu, harus sampai Jawa gitu. Sahabat-sahabati yang saya hormati, saya tidak mengira sahabat-sahabat ini adalah orang yang pemula untuk memahami dakwah atau memahami ilmu. Jadi saya berpikir bahwa sahabat-sahabat ini sudah taraf orang yang mengembangkan ilmu, sehingga ketika berbicara masalah dakwah itu adalah mengembangkan dakwah, bukan berarti mengenal apa itu dakwah. Hanya sedikit saya katakan bahwa dakwah itu sendiri ada etape dan ada tataran atau undakan atau ada gradasinya. Dakwah secara lugotan, mungkin kalau kalian sampean sahabat-sahabat melihat di kamus-kamus yang ada bahwa dakwah itu adalah da'ayat atau da'ayat dakwah. Sehingga ini bisa membedakan dari apa itu dakwah secara praktek. Ada yang orang itu mampunya da'ayat du'a'an, yakni dia hanya mampu untuk bagaimana bisa berdoa. Doa itu artinya mendorong. Idza amiku munkarun falyughayyir biyadihi. Fa illam tastati ya man ra'a amiku munkarun falyughayyir biyadihi. Fa illam tastati fa bi lisanihi. Fa illam tastati fa bi qalbihi. Wa huwa al-afdal iman. Artinya ada ayat doaan itu adalah bahwa al-afdal iman. Dia mampu untuk merubah, mendakwahkan, menyerukan dengan secara doa. Dia mampu hanya berdoa karena dia tidak mampu untuk yughayyir biyadihi. Tidak mampu juga dengan bilisani, dia tidak mampu untuk mengingatkan dan takut. Maka dia mampunya hanya biyadihi. Ini sudah dakwah. Artinya yang sudah ayat itu doaan, hanya mampu berdoa. Yang kuat lagi adalah da'a yang dakwatan, itu menarik, memberikan pengaruh kepada seseorang sesuai dengan keinginan atau memberikan perubahan pada mungkar atau memberikan perubahan kepada sesuatu yang diinginkan. Itu bisa menarik, itu adalah orang yang kuat. Paling tidak itu adalah da'a yaitu dakwatan yang dia bisa mendorong atau menarik atau bisa mempengaruhi di sana. Ini adalah sekedar berangkat dari kampus saja ya. Mungkin untuk sekalian bisa kembali ke sana. Paling tidak secara peta sistematika dakwah itu adalah yang pertama adalah analisis sektor. Analisis sektor itu adalah bagaimana dan apa itu yang ada dan berkembang di masyarakat. Artinya sektor yang akan didakwahi itu harus kita klasifikasikan, apakah mereka itu kategori kelompok intelektual atau kategori kelompok orang-orang pejabat yang dia sibuk dengan urusannya, atau kelompok agraria yang dia sibuk dengan urusan pertanian, atau kelompok dengan orang-orang yang disibukkan dengan belajar sehari semalam kayak pesantren misalnya. Nah, ini kita harus memberikan, sebelum kita dakwah ke sana, kita harus tahu, membaca peta, menganalisis sektor masyarakat.
Itu yang pertama. Dan itu adalah modal dasar sebelum langkah. Kedua kalinya kita menetapkan tujuan. Apa yang harus kita terapkan atau tujuan itu benar-benar harus kita kita baca, kita mau kemana, itu kita punya tujuan. Apakah kita ini mau merubah satu tahun, atau kita mau hanya mempengaruhi, atau hanya sekelas seperti Abdul Iman hanya berdoa dari belakang ketika melihat orang yang tidak benar, melihat kemungkaran, dia tidak mampu, hanya bisa berdoa saja. Apakah hanya itu? Nah, itu tujuan. Setelah kita menganalisis sektor masyarakat, kemudian memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan, maka kita harus membuat strategi perubahan atau strategi perubahan, atau memberikan strategi bagaimana saya mempengaruhi untuk merubahnya. Kita menentukan strateginya. Setelah menentukan strateginya, kita baru kepada penyiapan materi. Apa itu materi? Materi itu harus selaras dengan tujuan dan harus selaras dengan strategi, supaya materi tersebut bisa nyambung, bisa sampai target yang diinginkan. Artinya, materi itu yang pertama berkemungkinan kita akan menyiapkan teologi akidahnya, atau kita akan meluruskan hukum Islamnya dengan fikihnya, atau kita hanya ingin memberikan perubahan atau pengaruh terhadap pola hidup, meningkatkan ekonomi atau taraf hidup mereka, status sosial mereka, civil society-nya mereka kita rumuskan dengan baik. Nah, dan lain-lain. Itu adalah satu perumusan materi untuk disampaikan pada dakwah. Yang terakhir, kita tidak lupa, setelah kita laksanakan punya tujuan, kita laksanakan dengan strategi yang benar, kemudian kita materinya kita siapkan dengan benar-benar semuanya, pasti di situ ada yang namanya hasil. Ya, ketika sudah sampai pada tahap hasil, kita harus mengevaluasi apakah hasil itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, sesuai dengan target yang diinginkan untuk dakwah tersebut atau belum. Sehingga ketika kita mendapatkan hasil dakwah itu, tidak kalau ini di Indonesia, kalau kiai dakwah pidato pengajian, itu kan habis selesai pengajian kan langsung salam tempel pulang kan, tidak pernah tahu apa yang terjadi gejolak masyarakat yang setelah pidato ini tadi. Ini adalah satu kelemahan dakwah. Bisa jadi seorang kiai atau seorang dai pulang dari tempat pengajian tersebut atau dari tempat seminar tersebut atau dari tempat dialog tersebut akan menjadikan gejolak yang timbul karena materi yang disampaikan. Bisa jadi entah materi itu karena kontroversial dengan pola hidup masyarakat setempat, atau materi tersebut menyinggung perasaan dalam beberapa komunitas yang ada. Nah, dari sini diperlukan adanya evaluasi. Apakah yang saya sampaikan sekalipun sesuai dengan metodologi dakwah yang ada, dengan strategi, dengan materi yang benar, tapi apakah masyarakat yang sudah saya dakwah itu benar-benar menerima dengan baik atau tidak? Maka dari sini harusnya ada tes, evaluasi, dan terakhirnya diadakan dialog untuk penjajakan. Atau masuknya materi yang saya sampaikan itu seberapa persen, diterima 100%, atau diterima dengan syarat, atau bahkan ditolak 100%. Nah, ini kan kita harus ada namanya cross check. Nah, apabila ternyata berhasil dengan sukses 100%, atau tidak ada orang 100% tidak ada. Al-kamila indallah faqat. Internas itu ya naqsan, kurang. Artinya, kalau orang itu bisa mencapai target 75% dari target yang diinginkan, itu adalah sudah selesai, sudah sempurna menerima sesuai dengan target 100%. 75%